Alhamdulillah alladzi allafa bil islam baina qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para ustadz, para ustadzah, para hujaz, para hajah, dan hadirin jamaah Masjid Al-Mukhlis, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf suaranya agak serak. Ada orang-orang yang menyesal. Ini diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Di ayat ini ada orang-orang yang menyesal dengan berdoa, dengan memohon kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong tangguhkan kematianku sebentar saja. Tolong ya Allah, tangguhkan kematianku sebentar saja. Fa'asaddaqa. Kalau engkau menangguhkan kematianku, aku berjanji akan bersedekah. Orang yang menyesal ini ternyata memohon kepada Allah, tolong ya Allah, tangguhkan kematianku dan aku akan bersedekah. Permohonan orang-orang ini bukan yang lain. Bukan aku akan membangun gedung yang tinggi. Permohonannya bukan aku akan menunaikan ibadah haji. Permohonannya bukan aku akan menunaikan ibadah umroh. Permohonannya bukan aku akan melakukan sholat. Tapi di ayat 10 surat Al-Munafiqun ini orang-orang menyesal. Satu permohonannya, fa'asaddaqa, aku akan bersedekah. Kenapa mereka minta ditangguhkan kematiannya dan permohonannya akan bersedekah, bukan yang lain? Ternyata kalau kita kaji, sedekah ini, sodako ini, infak ini luar biasa. Tadi saya khutbah di Masjid Al-Marjan, perumahan Permata Depok Regensi. Ada permohonan pengurus, Ustaz, tolong bahas tentang sedekah. Dan ternyata luar biasa sedekah ini keutamaannya. Yang pertama kita bisa baca dalam Al-Quran surat Saba, surat ke-34 ayat ke-39. Nanti kalau ibu bapak buka Al-Quran, surat yang ke-34, surah Saba ayat 39. Di ayat ini Allah nyatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa saja yang kamu infakkan, akulah, kata Allah, yang akan menggantinya. Apapun, kata Allah, engkau infak,
infak uang untuk memakmurkan Masjid Al-Mukhlis, infak tenaga untuk memakmurkan Masjid Al-Mukhlis, infak apapun kata Allah, Allah yang akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan, dialah Allah yang akan menggantinya. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua Allah jelaskan dalam Al-Quran surat yang kedua. Surat apa Bu? Adik-adik, surat yang kedua surat apa? Surat Al-Baqarah. Di ayat 261 surah Al-Baqarah Allah nyatakan matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ini diumpamakan oleh Allah bagaikan sebutir benih, dan satu butir ini tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai, dan setiap tangkai berbuah 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lebih dari itu. Masya Allah. Allah nyatakan di ayat 261 surat Al-Baqarah, kalau kita infak di jalan Allah, kita infak untuk pembangunan Masjid Al-Mukhlis, kita infak untuk pembangunan pondok pesantren, kita infak untuk pembangunan saung tahfidz, kita infak untuk kemakmuran Masjid Al-Mukhlis, kemakmuran pesantren, kemakmuran saung tahfidz. Yang jelas Allah nyatakan infaknya di jalan Allah. Allah nyatakan 1 bukan diganti dengan 1 bukan diganti 10 kali lipat, tapi Allah nyatakan 700 kali lipat Allah akan ganti. Masya Allah, 700 kali lipat Allah akan ganti. Dan ini bisa jadi diganti di dunia, bisa jadi diganti di akhirat, bisa jadi di dunia diganti, di akhirat pun diganti. Dua-duanya Allah ganti. Masya Allah. Dalam kitab Sahih Tafsir Ibnu Katsir jilid kedua halaman 33 sampai 34 dijelaskan ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya bawa unta. Ini unta saya infakkan di jalan Allah. Ibu, unta kira-kira berapa harganya? Sapi yang sedang ada 20 jutaan ya Pak. Ini lebih dari sapi. Yang agak gedean 30, 40, 50 juta. Ini unta. Saya infakkan unta ini ya Rasul di jalan Allah. Dan apa kata Nabi? Laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'atin naqah. Untukmu sahabatku, nanti di yaumil qiyamah 700 ekor unta. Masya Allah. Nanti kata Nabi, di yaumil qiyamah 700 kali lipat Allah akan ganti. Pahalanya yang luar biasa. Apalagi kalau kita kaitkan dengan bulan suci Ramadan. Masya Allah. Saya senang di sini ini banyak kalau Ramadan itu Masya Allah banyak orang yang infak. Jadi saya dari rumah ke sini lihat HP, ternyata ada yang mau infak. Kebetulan ampli dan speaker di saung tahfidz mati, rusak. Ustaz, tolong cari berapa harganya. Pas di HP nanti saya bayar. Masya Allah.
Ada juga ternyata anak-anak pada waktu disampaikan tentang infak ini, ada yang pulang dulu. Anak kecil, anak SD, dia pulang, abi saya pulang dulu. Ternyata dia bawa uang 100.000. Bi, ini saya infak di jalan Allah. Infak untuk taman pendidikan Al-Quran. Masya Allah. Dia yakin Allah akan mengganti, bukan satu diganti satu, bukan satu diganti 70, tapi 700 kali lipat Allah akan ganti. Dan ini ada yang diganti di dunia dengan cepat, ada yang lambat, ada yang nanti diganti di yaumil akhir. Masya Allah. Infak, sodako di jalan Allah. Pantas ada seorang sahabat, ibunya meninggal dan dia kebetulan tidak ada di sampingnya. Pada waktu ibunya meninggal, wa ana ghaibun anha, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia tapi aku tidak ada di sampingnya. Ya Rasul, bagaimana kalau aku infak, aku sodako, apakah sampai infak sodakoku kepada orang tuaku yang meninggal? Nabi mengatakan, qala na'am, benar. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saksikan itu kebunku yang sedang berbuah, aku infakkan di jalan Allah untuk ibuku yang meninggal dunia, pahalanya. Masya Allah, kebun dia infakkan untuk ibunya yang sudah meninggal dunia. Inilah keutamaan infak. Masya Allah. Yang ketiga, ternyata keutamaan infak bukan hanya di dunia kita akan mendapatkan gantinya, dan bukan hanya satu kali kita akan mendapatkan merasakan pahalanya, tapi ada satu infak, satu sodako yang terus mengalir kepada kita pahalanya. Idza mata bunu Adam inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'una. Apabila anak cucu Adam meninggal, putus semua amal solehnya, putus semua amal solehnya, hanya waktu itu mendapatkan amalnya. Tapi ternyata kata Nabi, illa min salafin, kecuali 3 hal yang akan mengalir pahalanya. Di antara yang 3 itu kata Nabi, shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah. Saya waktu ngajar di sini belum ada Al-Mukhlis ini di tingkat. Ini infak sodakoh jamaah semua, Masya Allah. Selama Masjid Al-Mukhlis ini yang di tingkat itu kita infak, selama tempat ini dipakai ibadah kepada Allah, akan mengalir pahalanya kepada kita. Masya Allah. Di sini sudah banyak yang Allah panggil, bapak-bapaknya yang pada waktu saya ngajar di sini, Masya Allah, sudah banyak yang dipanggil. Tapi mereka ternyata banyak infak untuk Al-Mukhlis ini. Kita doakan, mudah-mudahan infaknya mengalir pahalanya kepada mereka. Amin. Dan yakin akan mengalir terus kepada mereka. Jamaah yang berbahagia, masih banyak keutamaan infak dan sedekah. Tidak mungkin kita semua kaji di malam ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan kaji kembali dan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan mohon doanya, mudah-mudahan pesantren yang sedang kami bangun bisa cepat selesai dan menjadi tempat untuk menuntut ilmu dan menjadi tempat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.